Setelah mangkir dari 2 kali pemeriksaan, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Kasus ini membuat sejumlah pihak diperiksa polisi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Rizik Syihab dan 5 orang penyelenggara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putri Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Penetapan tersangka ini setelah polisi melakukan gelar perkara pada 8 Desember lalu. Polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kerumunan di acara pernikahan putri Rizik Syihab itu disebut mengundang kasus COVID-19. Bahkan belakangan, menurut gugus tugas COVID-19, sejumlah orang di wilayah itu diketahui positif terinfeksi COVID dan harus mendapatkan perawatan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta bahkan harus melakukan pelacakan warga yang terjangkit COVID-19 usai acara itu digelar. Upaya penyelidikan dan penyidikan kasus ini telah dilakukan Polda Metro Jaya sejak pertengahan November lalu. Sejumlah orang sempat dimintai klarifikasi. Mereka termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sementara Rizik Syihab 2 kali dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun ia tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan masih membutuhkan waktu untuk proses penyembuhan setelah sempat dirawat di rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Setelah naik status sebagai tersangka, Polda Metro Jaya berencana melakukan upaya paksa terhadap Rizik untuk diperiksa. Polisi meminta agar Rizik dan pendukungnya untuk tidak menghalang-halangi upaya penyidikan yang dilakukan pihaknya. Selain kasus kerumunan di Petamburan, polisi kini juga masih melakukan penyelidikan terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Polda Jawa Barat juga memerlukan keterangan dari Rizik untuk menentukan kasus tersebut. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.